Satu hal yang harus kita tahu bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup. Namun bagaimana jika kebenaran itu disampaikan tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya daya tarik? Nah, disinilah kepemimpinan rohani itu diuji. Bukan hanya pada kedalaman spiritual, tetapi juga pada kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan secara efektif melalui ilmu public speaking. Perkenalkan, nama saya Sion Tolandang, mahasiswa STT Rumah Murid Kristus, Prodi Teologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang esensi kepemimpinan rohani dan kajian tentang kemampuan public speaking bagi seorang pengkhotbah. Teman-teman harus tahu, di era globalisasi yang semakin hari semakin meningkat, seorang pemimpin rohani itu dituntut untuk adaptif dan relevan dalam menyampaikan sesuatu. Nah, pemimpin rohani itu bukan hanya dipanggil Tuhan untuk sekedar melayani, tetapi melalui kehidupannya dia harus dapat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang. Hal yang harus semakin di-upgrade oleh seorang hamba Tuhan atau oleh seorang pemimpin rohani, yaitu soal kecakapannya dalam mengatakan sesuatu atau ilmu dalam berpublic speaking. Karena apa? Karena itu menjadi satu kunci untuk menyampaikan pesan rohani dengan efektif dan menarik bagi audiens. Tantangan kepemimpinan rohani di era sekarang itu semakin nyata loh. Kalau seorang hamba Tuhan tidak mengasah ilmu public speakingnya dengan baik, maka ia akan ketinggalan. Pasti kamu pernah melihat satu kondisi di mana ketika ada seorang hamba Tuhan yang sementara menyampaikan firman Tuhan, namun sayang sekali banyak sekali audiens yang lebih fokusnya hanya kepada medsos, bermain game dan lain sebagainya. Bahkan kurangnya interaksi antar sesama dan juga saat firman Tuhan itu disampaikan. Itu karena kurangnya ilmu public speaking yang baik saat seorang pengkhotbah itu menyampaikan firman Tuhan. Esensi dari seorang pemimpin rohani yang pertama dalam dia mengambil satu tindakan dan keputusan itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, ini yang sangat-sangat penting dan yang paling utama, yaitu untuk memenangkan jiwa. Sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus katakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ Yesus mengatakan bahwa ajarilah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan untuk menjadi seorang pengajar yang baik, untuk menjadi seorang pemberita firman Tuhan yang baik, maka seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah harus terus mengasah ilmu public speakingnya dengan baik, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan dapat mempengaruhi setiap audiens yang mendengarnya. Jadi secara sederhana, public speaking itu diartikan sebagai cara kita berbicara kepada seseorang untuk memberikan satu informasi dan juga untuk mempengaruhi orang tersebut. Nah, sebagai seorang pengkhotbah, hal tersebut harus selalu diasah. Lewat pengalamannya dalam ia melayani, harus semakin diasah ilmu public speakingnya, agar setiap informasi yang disampaikan, setiap firman yang disampaikan bisa diterima oleh setiap pendengar. Nah, implementasi sederhana antara seorang pemimpin rohani dan ilmu public speaking. Yang pertama, ilmu public speaking itu harus semakin hari semakin diasah, semakin hari semakin dikembangkan lewat kursus, lewat latihan secara formal, bahkan juga lewat praktik mandiri di mana kita merekam dan kita mengevaluasi apa yang kurang daripada kita saat kita melakukan yang namanya public speaking di depan umum. Dan yang kedua, harus ada kreativitas, karena kreativitas itu menambah nilai dalam public speaking yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Kreativitas yang dapat dikembangkan antara lain, contoh sederhananya saat kita menyampaikan firman Tuhan, sertailah itu dengan cerita yang berkaitan dengan firman Tuhan tersebut, atau dengan setiap ilustrasi yang mendukung saat kita menyampaikan firman Tuhan. Dengan menambahkan hal-hal tersebut, maka kita dapat menambah nilai yang ada dalam ilmu public speaking kita. Jadi kesimpulan dari semuanya, pengkhotbah yang baik adalah seorang pengkhotbah yang mempunyai ilmu public speaking yang baik, yang mempunyai kecakapan yang baik. Saat ilmu public speakingnya baik, ketika ia menyampaikan firman Tuhan itu dapat disampaikan dengan efektif
dan dapat mempengaruhi setiap audiens yang mendengar. Oleh sebab itu, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin rohani, dalam kita melayani Tuhan, kembangkan terus ilmu public speaking dalam berbicara di depan umum. Saat kita berbicara, pastikan kita menggunakan ilmu public speaking yang baik dan yang benar, agar setiap apa yang kita sampaikan, bahkan firman Tuhan yang kita sampaikan, dapat diterima dan diresponi dengan baik oleh jemaat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, ini tugas yang dapat saya presentasikan. Tuhan Yesus memberkati.